Setelah kita pelajari kemarin mengenai universal dan partikulir dan dia merupakan keberadaan yang hakiki atau tidak, dalam keberadaan internal hakiki atau keberadaan internal bukan hakiki, dalam artian bahwa apa betul universal itu memiliki ekstensi yang banyak dan partikuler memiliki satu ekstensi, atau banyak satunya ekstensi bagi pahaman hanya merupakan jelas dan tidak jelasnya pengetahuan. Kemarin sudah dibahas secara cukup, yang mana kesimpulannya bahwa partikuler dan universal itu memang merupakan pahaman yang betul-betul ada dan merupakan daripada keberadaan yang menyertai esensi di dalam akal. Sekarang pasal ke-8 halaman 24. Perbedaan esensi dan individuasinya. Jadi keindividuan maksudnya. Apa perbedaan esensi dan individuasi atau individu? Perbedaan esensi dari esensi yang lain, saya jelaskan dahulu bahwa bagaimana kita membedakan satu esensi dari esensi yang lain. Misalnya mau membedakan apa? Manusia dari kuda misalnya. Kita lihat jenisnya. Apa jenisnya? Binatang. Kita katakan dia binatang. Lalu kalau manusia binatang, kuda binatang, kucing binatang, tidak bisa dibedakan, belum jelas. Lalu kita tambahkan kepada binatang yang namanya rasional. Lalu kita bilang bahwa manusia adalah binatang rasional. Nah, dengan demikian maka perbedaan esensi dari esensi yang lain, perbedaannya itu menambahkan pembedanya. Nah, tapi kalau individuasi, yang individu itu apa? Keberadaan eksternal. Kalau ditanya bagaimana membedakan keberadaan eksternal dari keberadaan yang lain, misalnya Joko di luar, bagaimana dia Joko yang ada di eksternal ini, di alam eksternal, di keberadaan nyata, bukan di pahaman, bagaimana membedakan Joko dari yang lain? Apakah perlu penambahan? Kalau perlu penambahan, ditambahkan kepada apa? Apa yang akan ditambahkan dan kepada apa ditambahkan? Kalau tadi misalnya manusia, ada binatang, manusia Joko, manusia kuda, kambing, itu ada binatang. Lalu ditambahkan apa? Rasional, untuk membedakan manusia. Yang ditambahkan rasional, yang ditambahkan kepadanya apa? Binatang. Yakni yang ditambahkan itu adalah rasional, ditambahkan kepada binatang. Maka jelas bahwa manusia adalah binatang rasional. Tapi kalau individual, yakni individu, bagaimana caranya? Apa yang mau ditambah? Seperti individu Joko, individu yang eksternal. Jangan lupa, individu lain dengan partikuler. Kalau partikuler pahaman yang memiliki satu ekstensi. Kalau individu wujud luarnya. Nah, sekarang Joko ini terbedakan dari selain Joko dengan apa? Apakah perlu penambahan? Apa tidak? Jawabannya apa? Tidak perlu penambahan. Apa yang mau ditambahkan?
orang tidak ada pemahaman global. Kalau manusia masih ada pemahaman globalnya apa? Binatang. Tapi kalau Joko di luar, ya sudah Joko itu. Dengan apa dibedakan? Ya dengan Joko di luar itu. Dengan keberadaan eksternalnya itu dia terbedakan dari yang lain. Ada yang mengatakan bahwa apa? Bahwa Joko ini menjadi terbedakan dari yang lain karena dia mempunyai hubungan dengan hal-hal yang bersifat misalnya apa? Eksternal, seperti misalnya materi, tempat, waktu dan seterusnya. Tapi senyatanya tidak, yakni yang membedakan Joko dari misalnya Amir bukan karena Joko menempati tempat tertentu kemudian Amir menempati yang lain, tapi karena apa? Joko itu mempunyai eksistensi tersendiri, yakni mempunyai keberadaan khusus di mana karena dirinya itulah maka ia terbedakan dari yang lain, bukan karena tempat. Sekalipun tempatnya juga membedakan. Joko tempat tertentu, Amir tempat yang lain. Tapi di tempat tertentu itu juga masih global. Di tempat tertentu kepada manusia tertentu, di tempat tertentu kepada manusia global tidak melahirkan individuasi. Jadi misalnya manusia ada di masjid, atau manusia ada di paling pojoknya masjid, paling pojoknya masjid sebelah kanan, kan hanya satu itu tempatnya. Tetap karena apa? Manusia yang ada pada pojok masjid itu masih global. Misalnya, artinya bisa berganti-ganti siapa saja yang menempati tempat itu, misalnya gitu. Jadi yang menjadikan individu itu terbedakan ini keberadaannya, keberadaan eksternalnya itu. Tidak terlalu sulit ini.